Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan bedah tuntas satu hal. Kenapa sih banyak banget trader yang gagal, padahal kelihatannya pola candle yang mereka pakai itu udah sempurna? Kita akan cari tahu jawabannya, dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita nggak ikut-ikutan kejebak. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal yang bikin frustrasi banget? Kalian lihat nih di chart, wah polanya bagus banget, textbook perfect. Kalian langsung masuk posisi dengan percaya diri, tahu-tahu harganya malah berbalik arah. Kenapa ya bisa begitu? Tenang, ini masalah umum kok, dan solusinya sebenarnya lebih simpel dari yang kita bayangkan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bangun dulu fondasinya. Apa itu price action yang sebenarnya? Terus, kita belajar cara baca momentum lewat formasi candle. Setelah itu, kita cari lokasi atau zona-zona penting di chart, dan puncaknya kita gabungkan keduanya menjadi sebuah kombinasi maut. Biar lebih mantap, kita akan lihat langsung contoh-contoh tradingnya di studi kasus. Ini dia kuncinya teman-teman. Trading itu bukan cuma soal mengenali pola. Anggap aja ini kayak belajar bahasa. Mengenali pola candle itu baru sebatas tahu katanya, tapi untuk bisa paham ceritanya, kita harus tahu konteksnya juga. Di mana kata itu diucapkan, itu yang paling penting. Jadi, intinya tuh simple banget, cuma ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah formasi, yaitu apa yang kita lihat pola candlenya itu sendiri. Yang kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah lokasi, yaitu di mana formasi itu muncul di chart kita. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu formasi. Gimana sih cara kita membaca momentum pasar lewat candle? Ada banyak banget pola di luar sana, tapi kita fokus ke dua pola yang paling simpel dan paling kuat untuk menandakan adanya dorongan momentum yang besar. Yang pertama namanya candle rejection. Sesuai namanya, candle ini kayak menceritakan sebuah pertarungan sengit antara pembeli dan penjual. Dan sumbu panjangnya itu adalah bukti kalau salah satu pihak dipaksa mundur dengan telak. Ada penolakan yang sangat kuat di situ. Tapi nggak semua sumbu panjang itu berarti sinyal yang kuat loh. Biar nggak salah baca, kita butuh aturan yang jelas. Aturannya begini, sumbu candlenya harus punya panjang minimal 61,8% dari total panjang candle. Angka ini bukan sembarangan, ini adalah rasio Fibonacci yang penting banget di market. Ini cara kita memfilter mana penolakan yang serius dan mana yang cuma noise. Gampangnya gini deh, kalau sumbu panjangnya ada di bawah, artinya para penjual sudah berusaha menekan harga ke bawah tapi gagal total, ditolak sama pembeli. Ini sinyal bullish. Sebaliknya, kalau sumbu panjangnya di atas, itu artinya pembeli yang ditolak mentah-mentah sama penjual. Sinyal bearish. Simple kan? Warna candlenya sendiri nggak begitu jadi masalah di sini. Oke, pola kedua yang nggak kalah powerful itu adalah engulfing. Ini adalah pola dua candle yang nunjukin adanya pengambilan kekuasaan secara tiba-tiba. Satu pihak benar-benar mendominasi dan menelan kekuatan pihak lawannya. Nah, bedanya jelas banget. Kalau bullish engulfing, ada candle hijau besar yang badannya menelan utuh candle merah sebelumnya. Artinya, pembeli udah ambil alih kontrol sepenuhnya. Kalau bearish engulfing, ya kebalikannya. Candle merah raksasa menelan candle hijau, yang artinya sekarang giliran penjual yang berkuasa. Tapi ingat ya, formasi sekuat apapun kalau munculnya di tempat yang salah, ya percuma. Nah, ini dia bagian yang sering banget dilupain orang. Sekarang, yuk kita bahas komponen kedua yang super krusial. Lokasi. Gimana caranya menemukan zona-zona emas di chart kita? Coba bayangin deh, zona-zona ini tuh kayak medan perang utama di dalam chart. Disinilah keputusan-keputusan besar biasanya dibuat oleh para pemain besar di pasar. Jadi tugas kita adalah mengidentifikasi di mana medan perang ini berada. Terus gimana cara nemuin zona-zona ini? Gampang, kita pakai checklist 3 langkah aja. Pertama, cari area support atau resistance yang jelas di masa lalu. Kedua, pastikan dari area itu pernah terjadi pergerakan harga yang kencang dan gak seimbang, yang kita sebut imbalance. Dan ketiga, yang paling penting, pergerakan kencang itu harus berhasil menembus struktur harga sebelumnya atau break of structure. Imbalance ini kayak jejak kaki raksasa di chart. Ini adalah bukti visual kalau di satu momen kekuatan pembeli atau penjual itu benar-benar dominan, sampai-sampai lawannya nggak dikasih kesempatan sama sekali. Pergerakannya sangat cepat dan satu arah.
Nah, break of structure ini ibaratnya cap stempel pengesahan, ini adalah konfirmasi akhir yang kita butuhin. Kalau harga berhasil menembus puncak atau lembah sebelumnya, itu artinya kita tahu siapa yang sekarang lagi pegang kendali pasar, jadi kita bisa ikut di pihak yang menang. Oke, siap-siap ya, ini bagian paling pentingnya. Momen aha di mana kita satukan kedua potongan puzzle tadi, formasi dan lokasi, menjadi sebuah strategi trading yang utuh dan sangat kuat. Ini dia formula saktinya, simpel tapi mengubah segalanya. Kita cuma akan bertindak kalau sebuah formasi yang valid, entah itu rejection atau engulfing, muncul tepat di dalam lokasi probabilitas tinggi yang udah kita tandai sebelumnya. Formasi yang bagus, ditambah lokasi yang tepat, sama dengan sinyal trading dengan probabilitas tinggi. Jadi alur kerjanya begini. Pertama, kita jadi detektif dulu. Cari dan tandai lokasi-lokasi penting di chart. Kedua, kita sabar, tungguin sampai harga balik lagi ke zona itu. Ketiga, baru kita cari formasi candle sebagai konfirmasi. Kalau dua-duanya udah ketemu, baru deh kita eksekusi. Inilah cara kita menyaring sinyal palsu dan fokus pada peluang terbaik. Teori udah, sekarang kita lihat prakteknya langsung di chart. Kita akan bedah beberapa contoh trading nyata, mulai dari yang berhasil, yang gagal, sampai setup yang lebih baik kita hindari. Karena belajar dari kegagalan itu sama pentingnya loh. Contoh pertama di chart emas. Lihat, harga kembali ke zona demand yang valid yang memenuhi semua kriteria kita tadi. Dan pas di zona itu, muncullah pola bullish engulfing yang cantik. Lokasi oke, formasi oke, hasilnya trading yang sukses dan profit. Nah, sekarang contoh yang gagal. Dan ini penting banget. Di sini ada pola engulfing yang kelihatannya bagus. Tapi lihat lokasinya, berantakan banget gak jelas. Trader tetap nekat masuk dan hasilnya, ya rugi. Ini bukti nyata kalau formasi terbaik sekalipun nggak akan bisa menyelamatkan lokasi yang jelek. Lokasi adalah raja. Ini nih yang membedakan trader profesional dari amatir, disiplin untuk tidak trading. Di contoh pertama, ada sinyal bagus, tapi potensi profitnya nggak sebanding sama risikonya, jadi dilewati. Di contoh kedua, ada candle rejection, tapi sumbunya nggak memenuhi aturan 61,8% kita, jadi ya diabaikan. Trading terbaik adalah trading yang tidak kita ambil. Dan terakhir, contoh kekuatan dari kesabaran. Di chart USD JPY ini, harga memang masuk ke zona yang sudah kita tandai. Tapi, harga sama sekali nggak ngasih kita pola konfirmasi. Dia lewat begitu aja. Dengan sabar menunggu, kita berhasil selamat dari potensi kerugian. Jadi, kesimpulannya apa? Berhentilah berburu pola candle satu persatu. Mulailah membaca cerita pasar secara utuh. Selalu tanyakan dua hal, apa yang saya lihat dan di mana saya melihatnya. Gabungkan formasi dengan lokasi, dan Anda akan mulai melihat pasar dengan cara yang benar-benar berbeda. Itulah kunci untuk trading dengan probabilitas yang jauh lebih tinggi.